kan menurut Bu Perina tadi ada waktu yang di rumah, ada waktu yang di sekolah ya. Yang lebih baik yang mana pilihan anak-anak setelah tidur ataupun hanya menyempatkan waktu 15 atau 20 menit fokus menghadapi laptop? Situasional sih Pak. Situasional. Enggak harus menentukan, Bu Perina. Harus bisa menentukan. Di rumah ya. Soalnya di sini kadang ngantri dan lain-lain kan ya Pak. Di rumah ada alat. Oke, berarti Bu Perina kesimpulannya di rumah. Apakah menurut Bu Perina perlu lama-lama atau 1 jam, 2 jam? Sebenarnya kalau rutin mah nggak Ya, usah ya. lama-lama juga. Kalau tapi harus konsisten, tapi ya situasi dan kondisi. Terus apa yang menyebabkan Bu Perina tidak konsisten? Setelah anak-anak tidur, kita udah punya rasa fisik capek, terus lagi bebari ya. Lagi. Terus hal apa yang untuk melakukan agar kegiatan itu konsisten? Apa yang menjadi hal yang menarik ketika Bu Perina itu mau saya mah lebih enak nih seperti ini, suasananya seperti ini. Apa yang menjadi hal yang lebih baik untuk membangun konsistensi Bu Perina dalam mengerjakan RPP di rumah? Yang pertama lebih ke fisik dulu. Fisik ya. Itu jaga fisik terutama pola makan. Jujur Pak, pola makan, sarapan, pola tidur. Itu kalau insya Allah kalau misalkan fisiknya fit, sebenarnya masih suka menyempatkan. Iya. Terus begini, ketika kelelahan, kita di malam hari kan jam 9 lelah nih, anak-anak tidur. Apakah ada waktu yang lain sebaiknya yang dilakukan? Sebelum subuh ya? Setelah atau sebelum? Kalau setelah Bapak tidak yakin. Kalau setelah subuh Bapak tidak yakin. Nah, sebaiknya kalau bertanya bagaimana kepada anak? Sistem cara bertanya kepada anak. Gimana cara bertanya kepada anak? Iya, caranya gitu. Apakah dengan bagaimana yang pernah Ibu lakukan kalau bertanya kepada anak? Apakah gimana gitu? Langsung bertanya, biasanya pertanyaan yang continue. Contoh misalkan anak-anak kalian tahu hewan yang kakinya 4? Kita kan sudah tahu hewan. Anak-anak kita sudah tahu kan hewan kakinya berkaki 4 misalkan. Apakah kita tahu juga hewan yang berkaki 2 misalkan? Itu disambungkan sama pengetahuannya awal. Iya, terus Ibu Perina menuju ke siapa? Nantinya ke ciri-ciri mamalia. Bukan, menuju anak-anaknya ke semua pertanyaan itu atau ke seseorang? Mengerti oleh anak memahami. Ibu berpaku pada kamus besar bahasa Indonesia, mengajar dengan baik bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi anak-anak tuh nggak ngerti, kurang asik gitu. Ibu ya kurang paham. Apakah tujuan pembelajaran akan tercapai? Itu kan menjadi sebuah hambatan ya? Iya, hambatan tercapaian. Ternyata anak itu arahnya nih mau bahasanya bahasa pembelajaran, tapi arahnya mau bahasa serius atau bahasa yang bahasa antara kakak dan adik atau orang tua dengan anaknya. Itu harus mungkin lebih baik ya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti yang telah kita sepakati bahwa ada pertemuan sebelum ataupun setelah kegiatan sekolah fisik kelas ya, dimana alhamdulillah kegiatan sekolah fisik telah berjalan dengan baik. Bu Perina telah memberikan tampilan yang baik di depan anak-anak. Mudah-mudahan anak merasa bahwa kebutuhan belajar mereka itu sudah terpenuhi. Untuk selanjutnya Bapak ingin bertanya, apakah ada hal yang merasa bahwa Bu Perina itu memiliki kendala ataupun hambatan ataupun apa sih jenisnya, atau faktor pendukung ataupun faktor penghambat yang dihadapi oleh Bu Perina? Mungkin dari
persiapan, terutama persiapan kemarin kan sebetulnya saya itu prediksi itu hari Rabu ya Pak, hari ini kemarin hari Selasa coaching, jadi saya persiapan hari yang pelajaran hari Rabu Pak, ya udah bikin AKPD dan lain-lainnya. Nah Oke, terima kasih Bu Perina atas waktunya. Semoga apapun yang dilakukan kita sebagai guru menjadi amal baik ya, menjadi amal soleh yang diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya selamat kepada Bu Perina. Semoga Bu Perina menjadi suri teladan, figur-figuran anak-anak, figuran orang lain yang namanya figur teh, figura tinggal diam. Kenapa foto di figura? Tinggal dulu bukan aku dulu tinggal dulu mas ulah ayo atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menjalankan tugasnya dengan semestinya. Oke, apa yang menjadi perbandingan antara guru yang belum profesional dengan guru yang sudah profesional? Yang sudah profesional ya tahu akan tugasnya dan melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak profesional ya kadang tanggung jawabnya kurang. Boleh juga tidak profesional Sudah mengerjakan dengan baik. Belum. Boleh juga belum tentu profesional. Apa coba yang profesional? apa Wahyu? Ya, kira-kira yang profesional yang bagaimana? Apakah Bapak sudah profesional? Menurut saya sudah. Sudah. Apa pelakunya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang Ibu Nunung Rohaiti SPD ya. Nah, Bu Nunung, seperti yang Bapak Ibu Nunung kita sepakati ya. Mohon. Pada hari ini kita coaching sebelum maupun setelah pembelajaran, di mana alhamdulillah Bu Nunung telah menyelesaikan kegiatan supervisi kunjungan kelas pembelajaran ya, dan Bapak lakukan kunjungan kelas. Nah di sini tadi Bapak melihat Bu Nunung mengajar memang sudah luar biasa, sudah maksimal ya. Namun ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan. Yang pertama, di penyampaian tujuan pembelajaran, bagaimana cara menyampaikan tujuan pembelajaran? Menyampaikan tujuan Pembelajaran dalam persepsi Pak. Oh iya, ada persepsi betul. Terus tujuan pembelajaran itu Harus kenapa disampaikan? harus menyampaikan supaya Siswa nih, anak kecil nih, kelas 1 ya, ibu menggunakan bahasa yang salah. Terus anak itu gagal paham tentang apa yang ibu sampaikan. Menurut ibu bagaimana bahasa itu? ya gimana penempatannya Pak, kan kalau anak kecil mungkin masih bingung ya. Kalau anak kecil kan masa-masa. Apakah menjamin kelas 6 itu atau kelas 5 itu enggak kebingungan dengan bahasa yang kita sampaikan? Ya kalau kelas tinggi sih mungkin tidak akan kebingungan karena sudah mengerti bahasa yang kita sampaikan di sekolah. Garis bawah ya, ya. mengerti. Berarti apa yang harus dilakukan ketika bahasa penyampaian dalam pembelajaran yang kita lakukan? Ya. Berarti harus menggunakan bahasa apa? Yang mengerti. Betul. Yang jadi mengerti. ketika gimana ya? Ketika proses bekerja yang namanya profesional itu, contoh, apakah seorang pilot profesional? Dokter profesional, dokter bedah profesional? Berapa persen tingkat sebuah kalau misalkan secara potong tingkat apa itu? Oke, ketelitian, ketepatan, terus apa lagi? Tingkat keberhasilan. Oke. Jadi kan minimal ya,
minim sekali kalau misalkan kita kesalahannya minimal gitu kan. Apakah dokter sering mengeluh? Ada aja. Bukan, dokter sering mengeluh tentang keprofesionalan, tentang pekerjaan saya ngoperasi begini gini gitu kan, saya gimana ya gitu, tidak kan? Nah, yang profesional itu yang pertama betul melaksanakan kewajibannya dengan baik, betul. Yang kedua, tidak bergantung pada orang lain. Apapun harus tidak disuruh, tidak terus diingatkan, itu yang profesional. Ya, betul tidak? Yang profesional itu tidak selalu diingatkan dan tidak selalu berarti tidak apa kesimpulannya pada siapa? Nah, kenapa pemerintah sudah menggulirkan